prodi PTIK dengan NIM 53024211036. Nah, kali ini saya akan menjelaskan project yang saya buat. Project kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS atau kuliah pemrograman. Nah, di sini project yang saya buat yaitu project program pemesanan tiket kereta api menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini saya sudah membuat program C++-nya dan juga ada flowchart-nya. Nah, sebelum saya menjelaskan program C++-nya, saya akan menjelaskan flowchart-nya secara singkat terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat beberapa fungsi. Di sini ada fungsi KA array yang berisi dengan parameter atau berisi variabel KA dengan tipe data string array. Nah, di sini untuk nilai KA1 ada Argo Bromo, KA2 Argo Lawu, KA3 Argo Sindo dan seterusnya, yaitu di sini merupakan nama-nama dari kereta. Dan juga ada fungsi kereta yang berisi output untuk menampilkan nama dari jenis kereta. Lalu ada fungsi stray, di sini berisi variabel st dengan tipe data string array. Di sini ada st1 bernilai stasiun Halte Bandung, st2 stasiun Semarang Tawang dan seterusnya. Yang ini merupakan nama-nama stasiun. Dan juga ada fungsi stasiun. Nah, di sini berisi output untuk menampilkan daftar nama-nama stasiun. Nah, dan juga pada fungsi main yang merupakan fungsi utamanya, di sini berisi program utamanya atau badan programnya. Nah, di sini saya menambahkan beberapa variabel dengan tipe data yang berbeda-beda, ada tipe data integer, string, dan juga string array di sini dengan nilai array masing-masing yaitu 20. Nah, selanjutnya ini program pertama akan memanggil fungsi starray dan juga karray. Nah, lalu ada program perulangan bersarang, artinya ada perulangan di dalam perulangannya lagi. Nah, di sini perulangan yang saya pakai adalah do while. Nah, jadi di sini do yang pertama ini do untuk mengulangi program pada ini, apakah Anda ingin keluar atau memesan tiket kembali. Nah, untuk program do yang kedua yaitu pada apakah Anda ingin ke menu utama atau keluar. Nah, selanjutnya program akan mengoutputkan daftar menu. Pada menu utama di sini ada daftar pilihan 1, 2, 3, dan 4, di mana 1 untuk pesan tiket, 2 pembayaran, 3 cetak bukti pemesanan tiket, dan 4 keluar. Nah, di sini ada input untuk memilih angka 1 sampai 4. Jika dipilih 1, maka akan mengoutputkan ini. Program akan memanggil fungsi stasiun yang dimana mengoutputkan daftar nama-nama stasiun, dan juga ada input untuk memilih nama stasiun keberangkatan, input stasiun tujuan, lalu ada input untuk jenis kereta, ini juga memanggil fungsi kereta, lalu ada input untuk kelas yang dipilih, ada input jam, input tanggal keberangkatan, lalu ada input bulan keberangkatan dan juga tahun keberangkatan. Setelah menginputkan tanggal keberangkatan, lalu ada do lagi di sini. Do ini nantinya akan digunakan untuk mengulangi program pengisian identitas pemesanan. Nah, jadi nanti di sini pada akhir apakah data yang Anda isikan sudah benar. Jika belum, silakan ulangi pengisian. Nah, jadi nanti jika data yang diisikan dirasa masih salah, maka akan mengulangi kembali ke program pengisian data pemesanan. Nah, pada data pemesanan di sini ada input nama pemesan, lalu ada jenis identitas, KTP, sentra paspor. Lalu di sini ada juga input nomor identitasnya, input nomor HP, lalu jumlah penumpang. Di
di sini juga ada perulangan for untuk menginputkan data dari penumpang berdasarkan jumlah penumpang yang diinputkan. Lalu di sini jika pada menu utama memilih 2, maka akan yang dimana menu 2 itu adalah pembayaran. Nah, jika memilih 2 pembayaran, maka program akan mengoutputkan nama pemesan, nama si pemesan, lalu nomor ID si pemesan, nomor HP-nya, lalu stasiun keberangkatannya, stasiun tujuan, jam, kelas, dan juga mengoutputkan jumlah penumpang. Sini ada juga program if percabangan untuk menentukan biaya harga satu tiketnya. Sini untuk penentuan harga satu tiket itu berdasarkan kelas dan juga jarak antar provinsi di mana stasiun berada. Nah, di sini programnya. Nah, setelah penentuan harga satu tiketnya, nah, pada selanjutnya akan menjalankan program untuk di sini ada program untuk menghitung total pembayarannya. Nah, di sini ada program aritmatika untuk mencari total bayarnya. Nah, jadi di sini untuk menghitung total bayarnya yaitu jumlah penumpang dikali ini bayar, yaitu harga satu tiketnya. Jadi jumlah penumpang dikali harga satu tiketnya. Dan program akan lanjutkan dengan mengoutputkan total bayarnya. Nah, jika pada menu utama memilih 3, yang dimana 3 adalah mencetak bukti pemesanan tiket, sini akan program menjalankan output apakah Anda sudah membayar atau belum. Itu pada tahap konfirmasi. Di sini ada jika belum, maka program akan mengoutputkan Anda belum bisa mencetak bukti pemesanan tiket karena belum melakukan pembayaran. Namun jika diinputkan sudah, nah di sini akan mengoutputkan bukti pemesanan tiketnya. Nah, di sini ada perulangan for untuk mengoutputkan buktinya pemesanan tiket. Nah, di sini untuk bukti pemesanan tiket akan ditampilkan nama data dari penumpangnya. Jadi misalkan data penumpang diinputkan 2, maka di sini ada perulangan 2 kali untuk menampilkan data penumpang yang pertama dan data penumpang yang kedua. Lalu jika pada menu utama tadi dipilih angka 4, nah di sini angka 4 yaitu dimana keluar, maka di sini tidak ada program yang dijalankan dan akan program langsung ke program selanjutnya. Di sini ada percabangan. Nah, di sini ada percabangan dimana jika pada program awal tadi pemilihan pada menu utama diinputkan 1, 2 atau 3 atau 4, maka program akan langsung menjalankan selanjutnya. Apakah Anda ingin ke menu utama, pilih ya, atau keluar, pilih T untuk tidak. Nah, jika di sini milih ya, nah di sini ada perulangan duel. Di sini ingin kembali ke menu utama, milih ya, dia akan kembali ke pemilihan menu tadi yang 4 pilihan. Nah, jika pemilih tidak, maka akan melanjutkan ke output keluar. Nah, di sini untuk jika bernilai false alias jika selain menginputkan angka 1, 2, 3, dan 4 pada pilihan menu utama tadi, akan menginputkan angka 5, maka program akan mengoutputkan pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia dan lanjutkan ke output apakah Anda ingin ke menu utama atau keluar, pilih T. Dan di sini ada perulangan kembali. Nah, di sini jika memilih T atau tidak ingin ke menu utama atau yang artinya di sini keluar, ini akan mengoutputkan apakah Anda yakin ingin keluar, pilih ya, Y, atau memesan tiket kembali, pilih T. Nah, di sini jika dipilih Y yang artinya keluar, maka di sini akan mengoutputkan terima kasih sudah menggunakan jasa kami. Tapi jika di sini menginputkan T yang artinya
memesan tiket kembali, maka di sini akan terjadi perulangan program awal tadi seperti semula. Nah, di sini setelah output terima kasih sudah menggunakan jasa kami. Nah, di sini program akan selesai. Nah, itu sedikit penjelasan secara singkat flowchart dari program pemesanan tiket. Selanjutnya saya akan menjelaskan program C++ nya. Nah, di sini pada bagian file header saya menambahkan library IOStream. Nah, di sini ada stack include IOStream yang artinya dimana memberitahu compiler bahwa file ini menggunakan fitur-fitur yang ada pada library IOStream seperti cout, cin dan yang lainnya. Lalu di sini ada using namespace std, jadi menggunakan namespace yang bernama std. Jika menggunakan anggota dari namespace misalkan cout sini, tidak perlu menambahkan std di belakangnya. Nah, jadi langsung cout seperti ini saja karena di bagian atas sudah menggunakan using namespace std. Nah, pada flowchart tadi saya juga menambahkan fungsi, yaitu ada fungsi starray dengan parameter variabel st dengan tipe data string array. Ada juga fungsi karray dengan parameter variabel dengan tipe ka dan tipe data string array. Ada juga fungsi stasiun, lalu fungsi kereta, dan juga fungsi utamanya yaitu fungsi main yang berisi badan program. Nah, di sini saya pada fungsi menggunakan void karena pada fungsi ini tidak ada return. Nah, karena tidak ada return maka harus menggunakan void. Tapi jika di sini ada return atau pengembalian nilai, maka di sini harus menggunakan tipe data seperti integer, float atau yang lainnya. Nah, selanjutnya sini program fungsi utamanya yaitu in main. Nah, di sini pada deklarasi saya menambahkan beberapa variabel seperti pada flowchart tadi yang sudah saya jelaskan. Ada beberapa tipe data yang saya tambahkan yaitu integer, char, string, dan juga string array. Sini tapi pada data integer ada variabel pp di sini untuk total bayar, menyimpan nilai dari total bayar. Lalu pil di sini untuk menyimpan dari input pilihan, yang ini pilihan pada menu utama. Lalu variabel k untuk menyimpan input dari stasiun keberangkatan, pilihan stasiun keberangkatan. Lalu di sini ada variabel t untuk menyimpan pilihan dari stasiun tujuan. Lalu tk untuk tahun keberangkatan dari inputannya, tanggal keberangkatan, pk untuk bulan keberangkatan. Dan di sini variabel ck untuk menyimpan data inputan dari jenis kereta, lalu cp untuk jenis penumpang, dan bayar untuk menyimpan data dari harga satuan tiket sudah ditentukan. Lalu di sini ada variabel kembali, lalu ada variabel nomor ID. Ini kembali untuk perulangan, nanti ada program perulangannya. Lalu ada nomor no ID dengan array bernilai 20. Nah, di sini nomor no ID menggunakan tipe data char dengan array 20 agar bisa diinputkan nilai di data yaitu 20 karakter. Karena jika di sini no ID menggunakan data integer maka akan ada batasannya. Untuk jika diinputkan lebih dari 20 maka programnya akan error malah. Nah, sini juga no HP sama. Sini ada string, itu ada string dengan variabel ID, nama, KLS, CO, jam. Juga ada juga string array dengan variabel ST, KA, NP, no HPP, dan juga NIK. Nah, selanjutnya di sini ada pemanggilan fungsi yaitu fungsi starray dan juga fungsi KA array yang nantinya di sini nanti digunakan untuk pemilihan jenis kereta dan juga stasiun keberangkatan dan tujuan.
Nah, di sini ada program perulangan bersarang, yaitu do while di dalam do while. Nah, dari program pertama akan mengoutputkan pemesanan tiket kereta api, yaitu pada menu utamanya di sini akan mengoutputkan. Sini ada pilihan 1 pesan tiket, 2 pembayaran, 3 cetak bukti pemesanan tiket, dan 4 keluar. Nah, di sini ada program percabangan. Jika pilih 1 yaitu pesan tiket, maka akan mengoutputkan. Sini ada pilih stasiun. Nah, di sini ada juga pemanggilan fungsi dari stasiun, fungsi stasiun yang akan mengoutputkan daftar nama-nama dari stasiun. Lalu di sini ada perintah untuk input, pilih stasiun keberangkatan, ada juga pilih stasiun tujuan, dan juga di sini ada pemanggilan fungsi kereta, yang dimana tadi untuk mengoutputkan daftar nama-nama kereta, dan juga di sini ada output untuk pemilihan jenis kereta. Nah, setelah itu sini ada perintah sistem CLS yang nantinya akan membersihkan layar dari tulisan atau huruf-huruf agar bersih. Lalu di sini akan mengoutputkan data pemesanan. Nah, di sini akan mengoutputkan stasiun asal. Nah, di sini akan mengoutputkan pemanggilan pada variabel stk. Jadi di sini tadi pada pilih stasiun keberangkatan disimpan dalam variabel k. Sini karena di sini diinputkan dalam bentuk integer yaitu angka. Nah, di sini st ini berbentuk array dan k ini berbentuk integer. Jadi di sini misalkan diinputkan k yaitu 2, maka di sini akan memanggil st2, yang dimana st2 itu stasiun Semarang Tawang, dan ini juga sama, stasiun tujuan berdasarkan input stasiun tujuan tadi di sini. Dan juga jenis kereta akan mengoutputkan jenis kereta yang dipilih. Lalu di sini akan perintah untuk input kelas yang dipilih, ekonomi atau eksekutif. Lalu jam keberangkatan di sini hanya menyediakan 3 pilihan jam, yaitu untuk pagi pukul 06.30, siang pukul 13, lalu malam pukul 19.15. Lalu selanjutnya menginputkan tanggal keberangkatan. Sini untuk tanggal di bulan dan tahun dipisah, disimpan dalam variabel yang berbeda, yaitu tgl, bk, dan tk. Lalu di sini ada program perulangan kembali, yaitu do while di sini. Nah, di sini sistem CLS di sini akan membersihkan layar dari tulisan, lalu akan outputkan isi data berikut, yaitu menginputkan nama pemesan, identitas, KTP atau SIM atau paspor di sini. Lalu di sini nomor identitas, nomor HP pemesan, jumlah penumpang. Nah, di sini pada nama pemesan ada perintah cin sync tutup kurung get line tutup buka cin variabel nama. Nah, jadi di sini pada nama pemesan nanti agar inputannya nanti bisa menggunakan spasi. Jadi misalkan nama bisa diinputkan nama panjang, misalkan Ahmad Fauzan, bisa diinputkan Ahmad spasi Fauzan. Nah, di sini selanjutnya ada perulangan for untuk pengisian data penumpang. Nah, di sini untuk data penumpang berdasar perulangannya berdasarkan jumlah penumpang. Jadi jika diinputkan jumlah penumpang 2, maka di sini akan ada perulangan 2 kali untuk menginputkan data dari penumpang, yaitu ada nama penumpang, nomor identitas, dan nomor HP. Nah, setelah pengisian data-data yang tadi untuk data pemesanan tiket selesai, nah, program akan mengoutputkan jika data sudah benar, lanjutkan ke menu pembayaran. Lalu akan mengoutputkan kembali apakah data yang Anda isikan sudah benar, pilih Y, dan jika belum silakan ulangi pengisian, pilih T. Nah, di sini pada perulangan do while. Nah, ini
while variabel kembali jika sama dengan T atau sama dengan T besar, maka akan mengulangi ke dual yang ini. Nah, jadi misalkan apakah data yang Anda isikan sudah benar, pilih Y. Jika belum, silakan ulangi pengisian, pilih T. Nah, jika di sini dirasa data yang diisi belum benar, maka pilih T dan program akan kembali ke pengisian data pemesanan, yaitu dari sini. Data pemesanan itu dari nama pemesanan, nama pemesan, identitas KTP dan selanjutnya. Dan jika ada data yang diisi dirasa sudah benar, pilih Y, maka akan melanjutkan ke program berikutnya. Nah, jika pada menu utama tadi pilihan 1, 2, 3 dan 4, jika memilih 2 yang dimana tadi artinya 2 yaitu pembayaran, sini ada sistem CLS yang akan membersihkan layar lebih dahulu dari tulisan-tulisan tadi, lalu di sini akan mengoutputkan pembayaran. Nah, pada menu pembayaran di sini akan mengoutputkan data-data dari si pemesan, yaitu ada nama pemesan, nomor identitas pemesan, nomor HP pemesan, lalu ada stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, jam keberangkatan, kelas, dan juga jumlah penumpang. Nah, di sini ada juga program percabangan untuk menentukan harga satu tiketnya. Nah, di sini jadi seperti pada flowchart yang tadi sudah saya jelaskan, penentuan harga satu tiketnya ini ditentukan berdasarkan kelas dan juga jarak antara provinsi tempat di mana stasiun itu berada. Misalkan di sini stasiun yang ada di Jawa Tengah, di wilayah Jawa Tengah untuk keberangkatan. Nah, untuk stasiun tujuan memilih yang ada pada provinsi, misalkan Jakarta. Nah, maka misalkan jika milih kelas, pada kelas ini memilih ekonomi atau eksekutif. Jika milih eksekutif, maka biayanya itu 175.000. Jika milih ekonomi, maka 130.000. Nah, itu tadi untuk program percabangan untuk menentukan harga satu tiketnya. Nah, setelah itu di sini ada program aritmatika untuk menghitung total bayarnya, yaitu di sini total bayar jumlah penumpang dikali harga satu tiketnya tadi, yaitu di sini disimpan dalam variabel bayar. Nah, setelah tadi program percabangan untuk menentukan harga satu tiketnya, nah di sini akan dilakukan perhitungan, yaitu CP jumlah penumpang yang diinputkan tadi pada menu yang pertama, yaitu pemesanan tiket. Ya, di sini dikalikan dengan jumlah satu tiketnya. Ya, misalkan pada JP ini jumlah penumpang 2 dan bayar di sini harga satu tiketnya itu tadi kan 130.000, maka 130.000 dikali 2, yaitu jadi total bayarnya adalah 260.000. Nah, di sini juga akan mengoutputkan harga satu tiketnya, ini juga total pembayarannya. Setelah itu program akan mengoutputkan pembayaran bisa melalui bank, minimarket atau banking dengan ke nomor rekening sekian atas nama PT Kereta Air Indonesia. Nah, di sini ada perintah, yaitu jika sudah membayar lanjutkan ke menu cetak bukti pemesanan tiket. Nah, di sini ada sistem pause yang artinya program akan berhenti dan akan berjalan kembali jika kita jika kita menekan tombol pada keyboard. Nah, selanjutnya jika pada menu utama tadi memilih 3, sini ada sistem CLS lagi yang akan membersihkan layar dari tulisan-tulisan, lalu akan mengoutputkan sini apakah Anda sudah membayar, sudah atau belum. Nah, jika di sini memilih sudah, maka akan menjalankan program ini. Nah, di sini ada perulangan untuk menampilkan bukti pemesanan tiket. Nah, jadi di sini pada bukti pemesanan tiket akan menampilkan
nama dari penumpangnya. Nah, di sini akan nama dari penumpang, nomor identitasnya, nomor HP, dan stasiun keberangkatan, tujuan, jam keberangkatan, kelas yang dipilih, dan tanggal keberangkatan. Nah, jadi misalkan, jadi di sini ada integer A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan JP. Jadi di sini yang dioutputkan di sini akan tergantung pada jumlah penumpang yang diinputkan. Jadi misalkan yang diinputkan tadi jumlah penumpang 2, maka di sini bukti pemesanannya akan mengoutputkan 2, yaitu untuk bukti pemesanan tiket data penumpang yang pertama dan juga data penumpang yang kedua. Nah, selanjutnya jika di sini apakah Anda sudah membayar, jika memilih belum, maka akan mengoutputkan Anda belum bisa mencetak bukti pemesanan tiket karena belum melakukan pembayaran. Nah, selanjutnya akan menjalankan program berikutnya. Nah, jika pada menu yang awal tadi memilih angka 4, nah karena di sini kosong, tidak ada program yang dimasukkan, maka akan langsung ke program selanjutnya, ke program akhirnya. Di sini perulangan nanti. Nah, jika yang diinputkan pada menu utama tadi selain angka 1, 2, 3, dan 4, nah, di sini defaultnya akan mengoutputkan maaf, pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Nah, juga akan sistem mengpause-nya. Jadi ini tidak akan langsung menjalankan program selanjutnya, akan berhenti menunggu kita memencet salah satu tombol di keyboard. Nah, setelah pemesanan pemilihan nomor tadi, pilihan menu-menu, nah di sini akan ada pilihan, ada persabangan lagi. Sini if, jika pilihan tadi yang pertama itu sama dengan 1, lalu di sini atau sama dengan 2 atau 3. Jadi pada saat pemilihan menu tadi jika memilih 1, 2, atau 3, nah maka akan mengoutputkan ini yang keluar kan Y, atau kembali ke menu utama pilih T. Nah, tapi jika diinputkan selain angka 1, 2, dan 3, misalkan mengoutputkan 4, maka akan muncul apakah Anda yakin ingin keluar. Nah, di sini apakah Anda yang ingin keluar, ya atau tidak. Nah, di sini ada perulangan while. Nah, di sini jika diinputkan T besar atau T kecil, maka akan mengulangi kembali ke program yang mengoutputkan menu awal tadi. Nah, yang ini akan mengulangi ke program yang ini. Program akan mengoutputkan perintah ini. Nah, tapi jika diinputkan selain T, misalkan Y, nah program akan menjalankan program selanjutnya, yaitu si out. Apakah Anda ingin memesan tiket kembali, pilih Y, atau keluar, pilih T. Nah, di sini ada perulangan juga, perulangan while. Jika memilih Y, ini akan mengulangi kembali ke atas, ke program awal tadi. Nah, ke program awal yang ini, dan menjalankan juga sama, menjalankan program awal ini, menu utama. Namun jika diinputkan selain Y, misalkan T ini, nah program akan mengoutputkan terima kasih sudah menggunakan jasa kami, dan program akan berhenti. Nah, di sini saya coba akan mengcompile dan mengerunnya. Nah, seperti pada program awal tadi, nah ini akan mengoutputkan menu utamanya. Nah, ini sama, akan mengoutputkan menu utamanya. Ini ada pilihan 1, 2, 3, dan 4. Akan kita pilih 1, pesan tiket. Nah, pilih stasiun keberangkatan.
misalkan dari delapan, yaitu Solo Balapan ke Bandung. Lalu daftar kereta, ini memilih jenis kereta yang dipakai, misalkan Argo Bromo. Nah di sini mengoutputkan kelas ekonomi atau eksekutif. Ini saya memilih eksekutif. Nah, pilih jam keberangkatan, pilih salah satu, misalkan 19, pilih 15. Nah, tanggal keberangkatan tanggal 1 bulan 1 tahun 2022. Nah, selanjutnya akan mengisi data dari pemesan, si pemesannya, misalkan dan identitas KTP. Nah, di sini akan inputkan nomor identitasnya, misalkan 2841556671. Nomor HP pemesan, misalkan 8123456. Lalu input jumlah penumpang. Nah, di sini saya inputkan 2 penumpang. Nah, misalkan nama penumpang yang pertama yaitu si pemesan. Nah, untuk nama penumpang ini bebas, bisa selain si pemesan atau yang lainnya. Nah, nama penumpang yang kedua, misalkan nomor identitas, setelah pengisian data-data pemesan dan juga data penumpang, ini akan mengoutputkan seperti ini. Jika data sudah benar, lanjutkan ke menu pembayaran. Apakah data yang Anda isikan sudah benar? Pilih Y. Jika belum, silakan ulangi pengisian. Pilih T. Nah, jika di sini pilih T, maka akan mengulangi ke pengisian data dari pemesan dan penumpang. Pilih Y. Nah, akan mengoutputkan keluar, pilih Y atau kembali ke menu utama. Nah, karena di sini ada perintah jika sudah benar lanjutkan ke menu pembayaran, jadi di sini pilih menu utama. Nah, akan mengoutputkan seperti awal tadi. Kita pilih pembayaran. Nah, sini mengoutputkan data-data dari si pemesan. Nah, pemesan yaitu tadi Ahmad Fauzan, nomor identitas sekian, nomor HP sekian. Ini yang sesuai dengan diinputkan tadi pada identitas nama si pemesan. Stasiun keberangkatan, yaitu Solo Balapan yang saya pilih tadi, dan Bandung. Jam keberangkatan jam 19.15, kelas eksekutif, jumlah penumpang 2. Dan di sini harga satu tiket yang sudah ditentukan tadi 125.000. Nah, jadi total pembayaran itu harga satu tiket dikali jumlah penumpang. Jadi 125.000 kali 2, 250.000. Lalu di sini mengoutputkan pembayaran bisa melalui bank, minimarket atau e-banking dengan nomor rekening sekian atas nama PT Kereta Air Indonesia. Jika sudah membayar, lanjutkan ke menu cetak bukti pemesanan tiket. Nah, di sini karena harus ke cetak bukti pemesanan tiket, berarti ke menu utama. Nah, di sini pilih 3, cetak bukti pemesanan tiket. Nah, di sini apakah Anda sudah membayar? Jika pilih belum, nah
akan mengoutputkan Anda belum bisa mencetak bukti pemesanan tiket karena belum melakukan pembayaran. Nah, tapi jika menginputkan sudah, nah ini akan mengoutputkan bukti pemesanan tiketnya, dan ini adalah data-data dari penumpangnya. Ini nama penumpang pertama dan data penumpang yang pertama, dan juga untuk nama penumpang pertama dan data penumpang yang kedua. Nah, kembali ke menu utama. Jika sudah selesai, misalkan pilih keluar untuk yang pilihan keempat. Nah, apakah Anda yakin ingin keluar? Pilih ya. Nah, akan mengoutputkan apakah Anda ingin memesan tiket kembali. Pilih ya atau keluar. Jika pilih ya, nah akan kembali ke menu utama. Nah, jika pilih tidak, nah program akan mengoutputkan terima kasih sudah menggunakan jasa kami, dan program akan berhenti. Nah, itu sekian dari saya penjelasan program pemesanan tiket kereta api, yaitu project UAS mata kuliah pemrograman yang sudah saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.